sudah bincang-bincang ya, berbagi pengalaman tentang proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas ya. Nah, kita juga sudah berbincang-bincang tentang proses pembelajaran RPP diferensiasi ya, wilayah dengan penerapan KSE ya. Kita juga kemarin juga sudah membuat RPP berdiferensiasi dengan penerapan KSE dan juga budaya positif ya Bu ya, juga udah kita siapkan bersama materi-materi ajar seperti itu Bu ya. Jadi kita juga sudah melakukan nih kemarin kegiatan praobservasi ya wilayah. Jadi pada kegiatan ini kita akan melakukan pasca observasi nih. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan sama Ibu ya. Baik Bu, mungkin untuk pertanyaan awal saya ini, saya akan menanyakan ini, bagaimana perasaan Bu Laila selama beberapa hari ini kita berbagi ilmu dan pengalaman tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE. Alhamdulillah, saya merasa sangat senang sekali dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini. Siswa lebih menyenangkan dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bu Eka karena sudah membimbing saya. Bagaimana saya tahu apa itu proses pembelajaran berdiferensiasi KSE. Nah, awalnya di sini sebelum saya tahu proses pembelajaran berdiferensiasi KSE, saya masih menonton ya dalam belajar atau bimbing siswa. Jadi pusat pembelajaran itu masih di saya. Mungkin nggak seluruhnya ya, juga sedikit ya saya tambah karena siswa juga ikut aktif dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya ilmu yang terdapat dari Bu Eka, saya jadi belajar itu lebih menyenangkan, lebih aktif, lebih fokus, lebih senang, ceria, dan siswanya juga ikut bergembira seperti itu bisa. Jadi alhamdulillah saya mendapat ada Sudah ada penerapan KSE-nya ya Bu ya, ada melakukan seperti kalau anak jenuh ya, melakukan SPK ya, seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Baik Bu, terus nih bagaimana perasaan Bu Laila nih setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Alhamdulillah saya merasa puas sekali Bu Eka, karena pada proses pembelajaran kemarin saya sudah menerapkan seperti yang Bu Eka ajarkan, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi KSE, kompetensi sosial emosional yang sudah saya cakupan. Di mana sebelum saya masuk materi, saya itu menanyakan kepada siswa bagaimana kabarnya hari ini. Kira-kira anak-anak itu saya berikan emotikon ya, seperti yang mereka ajarkan, ada kelas emotikon senang, sedih, bahagia, semangat dalam belajar. Nah itu juga termasuk dalam salah satu item KSE tadi ya Bu Eka. Kemudian saya juga menerapkan teknik stop juga. Siswa kita suruh untuk menarik nafas terlebih dahulu, kemudian dia keluarkan dari mulut supaya dia siap untuk belajar dan fokus dalam belajar. Dan setelah itu juga ada ice breaking, supaya yang siswanya suka duduk atau berbicara ketika pembelajaran, saya kasih ice breaking terlebih dahulu. Jadinya kembali fokus dalam pembelajaran. Luar biasa sekali Bu Laila ya. Saya pun sudah menyaksikan kemarin ya proses pembelajaran yang Ibu lakukan tersebut. Memang di situ sudah terlihat ya adanya diferensiasi ya, pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, dan saya juga ada melihat penerapan KSE ya pada saat proses pembelajaran tersebut. Saya sangat tertarik nih Bu pada saat siswa melakukan percobaan. Benar seperti yang Ibu bilang pada saat praobservasi, kalau murid-murid Ibu itu gaya belajarnya kinestetik ya Bu, nggak bisa diam ya. Kadang-kadang mereka penasaran nih mungkin Bu, kan penasaran dari apa nih kelompok lain yang kerjakan. Jadi mereka mungkin berjalan pergi menengok kelompok lain seperti itu ya. Penasaran mungkin ya anak-anak Bu ya. Jadi Bu kan seperti saya lihat gaya belajar mereka kan memang kinestetik nih Bu. Kira-kira ada apa kendala mungkin yang Bu Laila hadapi pada saat proses pembelajaran kemarin? Ya, kendalanya seperti yang sebelum observasi,
pembelajaran karena saya mengambil materi perubahan wujud benda. Jadi siswa awalnya asik lihat teman-teman di luar yang sudah istirahat, sedangkan mereka ini kan masih belajar. Jadi mereka mengatakan kepada saya, Bu, jam berapa istirahat? Nah, di situ saya kembalikan fokus siswa lagi dengan melakukan briefing, kemudian kita tayangkan video pembelajaran mereka. Jadi yang siswanya tadi mungkin suka lihat ke kelompok lain, suka jalan-jalan keluar, jadi kembali fokus lagi ke dalam proses pembelajaran. Ya, luar biasa sekali ya Bu Laila ya. Baik Bu Laila, di praobservasi kita kan kemarin sudah membicarakan itu tentang tujuan pembelajaran yang hendak Bu Laila capai ya. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bu Laila capai itu sudah terlaksana sepenuhnya Bu Laila? Ya, alhamdulillah ya, walaupun memang ada sedikit ya yang terlewatkan. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang siswa mengetahui bagaimana proses perubahan wujud benda, alhamdulillah sudah tercapai. Nah, di sini siswa mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi pada kabut garus yang dibakar oleh api lilin. Biasanya kan awalnya kabut garus itu besar ya, mereka karena api mereka tertarik dengan Iya benar, saya pun ikut tertarik kemarin. Pada saat menempel kristal-kristal di atas tutup kaleng, jadinya keluar tentang hijau. Seperti itu yang mereka juga penasaran, merasa dapat ilmu baru gitu ya. Jadi mereka di sini juga sudah mendapatkan tujuan pembelajaran proses terjadinya perubahan wujud benda. Kemudian ada satu lagi penyebab bagaimana terjadinya perubahan wujud benda tersebut itu melalui api yang dibakar. Kemudian untuk proses pembelajarannya alhamdulillah ya, untuk tujuannya alhamdulillah sudah Ya, saya melihat seperti itu Bu Laila ya. Kalau Bu Laila bilang itu anak-anak sangat tertarik, saya sendiri pada saat proses percobaan kemarin di kelasnya Bu Laila ya, saya tertarik juga ikut berjalan berdiri juga ya, pergi ke tempat anak-anak percobaan ya Bu Laila ya, luar biasa sekali. Baik ya. Baik Bu Laila, ini mengenai area pengembangan ya yang ingin Bu Laila capai. Apakah area pengembangannya sudah dapat enggak Bu Laila pada proses pembelajaran kemarin? Luar biasa BK. Jadi di sini dapat siswa mendapatkan dua tujuan pembelajaran mana ada pengembangannya dapat mengetahui bagaimana perubahan wujud benda yang terjadi pada kabut garus. Yang pertama tadi kan si kabut garus ini kan ketika dibakar oleh dinyalakan api dari lilin, dia berubah wujud dari awalnya padat kemudian berubah menjadi gas. Kemudian setelah wujud gas ini kan kemudian diletakkan es batu di atas tutup kaleng. Nah, wujud gas ini akan berubah lagi dari wujud gas menjadi wujud padat. Di mana wujud padat ini kita lihat dari titik kristal dari kabut garus yang menempel pada tutup kaleng pada percobaan kemarin. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, dari saya lihat ini, kalau menurut saya udah sangat mantap sekali Bu, udah luar biasa sekali proses pembelajaran kemarin ya, sesuai gaya belajar anak-anak yang kinestetik ya Bu ya. Nah, misalnya nih, kita kan sudah merefleksi nih, dari tadi udah merefleksi bagaimana proses pembelajaran Bu Laila kemarin ya. Jadi, saya mau nanya nih, Bu Laila, jika Bu Laila mencoba melakukan penilaian diri sendiri nih, jika ada nilai rentang dari 1 sampai 10 nih, kira-kira nih Bu Laila berada di nilai mana? Untuk menilai diri saya sendiri, mungkin saat ini ya, dengan pengalaman yang sudah saya dapat dari Bu Eka juga, ya mungkin tidak semaksimal guru penggerak seperti Bu Eka. Ya sekitar 8 ya Bu Eka untuk penilaian diri saya, karena di sini memang saya sudah menerapkan seperti yang Bu Eka ajarkan, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi KSI. Dimana siswa di sini siswanya yang lebih aktif dalam proses belajar kan, dan kita juga lebih senang dalam proses belajar belajar. Ya, menurut Bu Laila 8 ya Bu ya. Iya. Tapi kalau saya yang lihat Bu ya, saya berani memberi nilai 9 dan 10 Bu. Karena apa? Karena Ibu sudah melakukan proses pembelajaran itu, kalau menurut saya
tindak lanjut ke depannya, kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan penerapan KSE? Ya, untuk tindak lanjutnya ya coba saya akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi KSE ini pada saat saya mengajar kepada siswa-siswi saya. Kemudian mungkin saya juga akan membagikan sedikit ilmu yang saya dapat dari mereka kepada rekan-rekan sejawat saya yang memang mungkin ada belum mengetahui tentang belajar KSE, dan mungkin saya juga akan bagikannya juga di forum KKG. Sebenarnya saya Luar biasa sekali lagi ya. ada pelaksanaan KKG di Ya. Baik, Bu Laila, terima kasih ya sudah menjadi bagian dari kegiatan saya. Semangat terus Bu Laila dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Saya harap pembelajaran yang berdiferensiasi dan penerapan KSE serta budaya positif itu tidak hanya cukup pada saat observasi seperti ini, tapi ya saya harap Ibu bisa menerapkan di kelas pada saat proses pembelajaran ya Bu ya. Sukses terus buat Ibu. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktunya.